Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi, kita malam ini live sesuai jadwal. Kemarin tadi pagi juga udah di-share ya. Malam ini kita bakal ngobrolin saham sama sosok yang cukup menginspirasi lah, masih muda. Namanya Mas Anderson. Dia tuh masih muda banget ya, tapi udah jadi CEO, udah bukan lagi sekedar investor saham, tapi dia ternyata sekarang udah jadi pemilik salah satu perusahaan sekuritas di usianya yang terbilang di usia 25 tahun ya, tapi udah punya perusahaan sekuritas. Dan dengar-dengar dia udah jadi investor dari usia 7 tahun. Mungkin maksudnya kenal saham ya, kenal dunia saham dari usia 7 tahun. Nanti kita konfirmasi bener apa enggak nih kayak gitu. Jadi nanti kita banyak ngobrol-ngobrol sama Mas Anderson. Kita undang dulu ya Mas Anderson dari Ajaib Sekuritas. Udah bergabung belum ya? Sebentar. Oke, Mince ketik dulu judulnya ya. Gimana kabar Porto hari ini? Ini yang pada pegang banking hari ini kayaknya mungkin lagi pada cuan semua ya. Udah pada bakso, mie ayam, beli apa nih yang udah pada cuan taking profit. Judulnya di rumah aja bisa investasi saham. Oke, bentar ya, kita pin dulu judulnya. Nanti bentar. Pin komen. Oke, kita undang dulu Mas Anderson. Portofolio yang pada hijau, selamat ya. Jangan lupa merealisasikan keuntungan. Buat yang pengen makan, kita undang dulu. Bahas apa Mince? Itu ya udah ditulis di pin komennya. Sebentar, kita sambil nunggu. Nah, Halo Mbak, apa kabar? halo Mas Anderson. Wow, ini baru pertama ketemu dan ternyata bener masih muda banget. Mbak juga masih muda. Salam kenal. Aduh, tapi kalau dibanding Mas Anderson, saya jadi kelihatan makin tuanya maksudnya. Waduh, enggak lah. Enggak, Nah, banyak belajar saya, masih harus banyak iya. belajar. Nah, ini teman-teman akhirnya sosok inspirasional udah hadir ya. Kita Waduh, nanya Mas inspirasional. Anderson ini karena sangat menginspirasi ya, jujur aku yang lebih Ya, tua pun jadi terinspirasi gitu dari Mas Anderson yang usianya makasih. masih muda banget. Mungkin bisa ini kenalan secara singkat dulu nih ke teman-teman ngerti saham karena baru pertama kali ini kan Mas Anderson ketemu nih Ya, teman ngerti saham gitu. ya, ya. Halo teman-teman. Sebenarnya walaupun baru pertama kali masuk, saya udah ngikutin ngerti saham udah cukup lama nih. Jadi saya Oh udah juga iya. ngefans juga gitu. Lihat Wah. konten-kontennya. Kan untuk edukasi kaum milenial berinvestasi saham itu memang salah satu bagian dari motivasi saya lah ya untuk masuk ke Iya. dunia ini juga. Jadi mungkin singkat aja introduction, saya salah satu pendiri dan juga CEO dari Ajaib Group. Nah, Ajaib Group ini tuh apa? Kami adalah platform investasi online untuk orang yang baru pertama kali mau beli saham, mau beli reksadana. Kita ada aplikasinya dan kita juga punya situs online yang namanya Ajaib. Wah, keren-keren nih. Ini bener nggak sih udah jadi CEO di usia yang sekarang katanya 25 tahun? Bener nggak nih? Ya benar. Wah, ini yang bikin kita yang lebih tua jadi merasa tertampar ini. Enggak. Saya beruntung aja. Saya beruntung ada teman-teman yang mau bantuin saya gitu ya, Iya, iya, mau iya. ngikutin gitu. Tapi keren Tapi, maksudnya udah udah hmm, udah passion mungkin ya maksudnya di bidang ya modal di bidang finance. Terus benar. nggak tahu ini fakta atau mitos katanya dulu dari usia 7 tahun itu Mas Anderson udah kenal dengan dunia ini, udah dikenalin Iya, dengan saham gitu, bener Mas? iya. Jadi ceritanya dulu saya lagi kecil masih usia 7 tahunan lah ya. Dan itu zaman dulu kan kalau mau beli saham itu nggak ada aplikasi kayak sekarang gitu. Saya Ya. masih ingat zaman dulu tuh harga-harga saham dimasukin ke dalam koran. Jadi dulu tuh saya suka baca koran ya. Saya masih ingat Wow. di paling belakang koran itu pasti ada saham-saham terus ada harga-harganya. Nah, Ya. satu hari saya kan tracking terus tuh, saya baca baca koran. Terus saya lihat ini sahamnya kenapa murah banget ya? Saya kasih tahu ayah saya, "Papa, kenapa ini murah banget ya? Beliin dong," gitu. Nah, terus nah, papa saya beliin gitu sahamnya. Terus ternyata itu sahamnya digoreng naik, stock split berkali-kali. Waduh, cuannya tinggi banget. Waduh.
Dari dulu tuh masih oki-okian, sekarang kan udah belajar, lebih ngerti saham Iya. gitu. Oh iya. Ini keren 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 banget. Maksudnya dari itu lebih muda dari Warren Buffett loh kalau 7 tahun. Oke, ini teman-teman komennya aku izin off dulu biar enak ya kita ngobrolnya. Baru nanti Ya, pas kita open sesi Q&A, teman-teman boleh tulis pertanyaan apapun seputar saham. Khususnya ini untuk kita ngobrol santai untuk basic dulu ya, ya, Mas Anderson ya, karena banyak teman-teman pemula yang mereka sebenarnya masih bingung. Jadi udah pada nungguin live hari ini karena biasanya mereka tuh kalau baca doang katanya nggak apa ya kurang iya, greget gitu, jadi biasanya iya. lebih suka dengerin juga segala macem. Nah, Hmm. Mas Anderson ini udah dari kecil kenal tentang saham, terus di usia yang sekarang terbilang masih sangat muda, udah bahkan punya perusahaan sekuritas sendiri itu itu keren banget sih. Nah, tapi kalau boleh tahu berarti dari umur segitu juga Mas Anderson udah dibeliin saham sama papa ya? Umur Iya, jadi 7 tahun. sebenarnya itu saya maksa papa saya untuk beliin gitu. Oke, memaksa. Oke, oke, oke. Eh, Terus berarti pas usia 17 tahun atau udah punya KTP baru bikin ini rekening saham sendiri waktu itu. iya benar. Jadi pas lagi itu ayah saya bilang, oke deh, kamu sekarang udah bisa udah ada KTP, udah buat akun saham aja. Nah dari sana saya baru belajar Hmm. pelan-pelan tentang fundamental analysis tentang strategi perusahaan. Biar saya nggak selalu kayak umur 7 terus gitu investnya. Hmm. Nggak ngerti apa-apa, pilih-pilih aja gitu ya. Ya. Jadi Jadi semakin gambling mengerti. ya. Benar, akhirnya kayak begitu. Anak Nah, umur 7 juga bisa. iya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik, kayaknya hampir semua netizen itu kepo juga sih. Maksudnya yang melatar belakangi berdirinya Ajaib ini tuh apa? Karena dari namanya itu jujur unik banget. Ya. Ajaib, terus ditambah ada logonya tuh kayak ini Aladin ya, kayak ini Iya, Aladin. iya, Jadi iya. kita saling menebak-nebak aja ini kok lucu banget. Ada Ajaib Sekuritas kayak itu, Ajaib Group gitu. Tapi dari awalnya tuh apa nih yang membuat Mas Anderson kepikiran oh Ya. namanya ini aja deh Ajaib, terus logonya ambil dari kayak Aladin kayak gitu, jadi kayak ajaib beneran. Jadi sebenarnya gini, latar belakang saya memang selalu di bidang finance dan juga bidang teknologi. Dan saya gregetan gitu melihat kok banyak inovasi untuk banking, banyak inovasi untuk asuransi, banyak banget inovasi untuk peer-to-peer lending. Cuman kok nggak ada inovasi yang bagus gitu untuk investasi. Jadi saya kesel banget dan jujur experience saya lagi buka account saham itu bisa sampai 1 bulan Ya, baru tahu hasilnya. Itu ya. pun mungkin hasilnya kekurangan dokumen gitu. Jadi saya kesel banget. Nah, makanya saya Ya. dan teman-teman saya gitu, kita ada pemikiran gimana kalau kita buat satu platform yang gampang untuk investor pemula ya. Sebagaimana gampangnya sampai onboarding experience-nya itu bisa seperti ajaib gitu. Nah, makanya kita pakai Ya. ide namainnya ajaib aja. Terus apa sih yang ajaib gitu ya? Ya Aladdin gitu. Makanya kita pakai Ya. Magic Lamp gitu sebagai kita punya logo. Oke, oke, keren keren. Sebenarnya dari visinya tercermin di situ ya, serba intinya sih memudahkan ya di era digitalisasi Benar, sekarang ya. Nah, benar, benar. kita ngobrolin topik sahamnya nih, yang pasti teman-teman di sini udah berapa nih, 700 orang yang udah join. Kita ngobrolin topik yang benar-benar masih basic banget. Kalau dari Mas Anderson sendiri nih, dari awal mulai berinvestasi saham, kenapa sih kok langsung melirik saham? Kenapa nggak instrumen yang lainnya? Emang menurut Mas Anderson tuh apa yang menarik dari saham dibanding mungkin di luar sana masih banyak kan instrumen-instrumen yang lainnya? Ya, sebenarnya begini sih, dengan saham ya, saya tuh dari kecil tuh hobi ngikutin bisnis strategi ya. Jadi saya tuh ikutin berita tuh udah kayak ngebaca cerita gitu. Oke. Cerita kira-kira terjadi hal A, maka dari itu B terjadi dan C terjadi gitu. Udah kayak film seri. Nah, makanya saya melihat nih saham itu instrumennya itu sangat menarik karena saya mengerti kenapa saham naik, kenapa turun gitu. Dia Oke. naik mungkin karena ada bisnis strategi yang berbeda. Ya, mereka masuk ke bisnis baru, mereka perkembangan bisnis. Tapi kalau Hmm. instrumen-instrumen lain kayak misalnya forex atau bitcoin gitu ya, atau emas pun itu
Hmm. cuman angka-angka menurut saya. Jadi saya nggak gitu ngerti kenapa naik turun, naik turun, naik turun gitu. Tapi kalau saham saya ngerti ada ceritanya di belakangnya. Oke. Jadi lebih ke apa? Bisa dibaca historikalnya mungkin ya, secara historikal Bener, baca segala macam dari mungkin laporan keuangan dan lain-lainnya gitu. bener. Jadi dari historicalnya, tapi juga penting juga dari masa depannya gitu. Kira-kira potensi perusahaan ini seperti apa? Kira-kira misalnya kalau kalau saham BCA, mereka masuk digital banking tuh kayak gimana masa depan mereka? Itu kan menarik gitu untuk saya. Ya, betul betul. Kurang lebih sih sama alasan kita kenapa salah satunya milih produk pasar modal di saham ini ya. Nah, Hmm. kemudian banyak pemula juga yang mereka tuh masih kadang kebingungan antara saham dengan reksadana. Mereka kadang seringkali nggak bisa membedakan nih Mas. Padahal kalau kita yang mungkin udah paham ya paham jelas bedanya. Tapi secara sederhana mungkin Mas Anderson bisa menjelaskan gitu ke teman-teman reksadana itu bukan saham, saham juga bukan reksadana. Bedanya di Ya. mananya sih kayak gitu. Jadi begini, dulu tuh cuma ada yang namanya saham, ya. Tapi seiring waktu, apa kita melihat bahwa oke, ini pilih saham tuh nggak gampang ya. Apalagi kalau kita uangnya cuma pas-pasan ya. Mungkin kita baru first jobbers gitu ya. Nggak Ya. bisa beli 30 saham sekaligus gitu. Nah, akhirnya ada konsep yang dinamakan reksadana. Apa itu reksadana? Maksudnya begini, ada satu manajer investasi yang ngerti banget tentang investasi saham atau obligasi atau apa itu instrumennya, dan kita kasih kepercayaan kita kepada manajer investasi itu. Kita bilang, ini uang saya nggak punya uang terlalu banyak, saya juga nggak terlalu ngerti pilih yang mana, tapi saya percayain kamu, dan kamu tolong pilihin yang sesuai menurut expertise dari kamu gitu loh. Nah, jadi menurut saya sih sebenarnya produk reksadana ini produk yang mungkin lebih simple ya. Kalau orang pemula yang masih, aduh nggak ngerti nih pilih yang mana sih, apa ya gitu ya. Ya silakan aja coba dulu deh reksadana, biar kalian bisa ngerasain naik turunnya harga sehari-hari. Nah, kalau udah sedikit confident, udah mau nyebur masuk, nah baru bisa beli saham gitu. Oke, berarti dengan kata lain sebenarnya ya it's okay untuk pemula memulai dulu dengan reksadana, semisal mereka masih takut-takut gitu ya untuk langsung terjun jadi investor saham gitu Mas Anderson ya. Bener, it's okay. Kalian sebagai pemula bisa apapun juga terserah kalian gitu. Yang penting kalian harus ngerti bahwa apa ada produk investasi gitu ya. Jadi jangan cuma uangnya dipakai untuk beli makanan, minuman gitu. Jangan konsumtif gitu. Yang pentingnya kalian juga mesti nabung dan kalian juga mesti berinvestasi. Iya betul ya. Ya bisa dicontoh dari Mas Anderson inilah dari kecil udah mencoba konsisten ya belajar tentang saham jadi investor. Nah, keywordnya itu konsisten di sini. Ini Nah, yang jujur susah banget. iya, susah banget. Aku bisa akuin itu susah karena banyak teman-temanku yang akhirnya mereka nggak bisa konsisten atau istilahnya nggak bisa lama gitu jadi investor baik di reksadana maupun di saham gitu. Nah, sepanjang pengalaman Mas Anderson kira-kira ada nggak sih tips biar kita para pemula teman-teman yang di sini mereka masih pemula biar tetap bisa semangat terus konsisten terus jadi investor saham maupun reksadana karena takutnya mereka hanya ke bawah booming aja gitu FOMO lah Iya, bener. istilah Bener. gaulnya sekarang tuh FOMO kayak gitu jadi sepengalaman Mas Anderson yang udah lama nih sampai usia sekarang udah 25 tahun udah punya sekuritas dan lain sebagainya apa nih Mas tips-tips sederhananya biar Boleh, boleh. konsisten nih. Mungkin saya juga sekalian sharing ya, karena Ajaib ini kan udah bantu ratusan ribuan orang loh untuk mulai Wow. berinvestasi di kedua reksadana dan saham pun gitu ya. Jadi Oke. saya juga personally ada banyak ngobrol dengan investor Hmm. pemula juga. Dan yang paling penting adalah orang-orang mesti mengerti kenapa mereka ingin berinvestasi. Jangan cuma ikut-ikutan karena keluarga, karena teman bilang, cuan gitu ya, next 10%, Iya, 15%, saham gorengan benar-benar. gitu. Kalau begitu mah kalian masuk terus langsung cabut gitu. Jadi Iya. kalian harus ngerti kenapa kalian masukin uang kalian untuk investasi gini ya. Jadi yang pertama-tama yang banyak orang nggak ngerti adalah kalau kalian masukin uang kalian dalam bank itu adalah pilihan kalian sendiri. Itu ada pilihan. Itu bukan bukan default ya. Kenapa itu Iya. pilihan? Karena kebanyakan bank di Indonesia itu cuma kasih kalian bunga 0,5%, maks 1% setahun.
Ya, Oke. pasti ini banyak pendengarnya nggak tahu ya. Mereka cuma dapat 0,5%. Nah, tapi kalau kalian melihat tentang apa pergerakan Indonesia punya stock market Hmm. dalam 10 tahun terakhir, banyak orang tuh nggak tahu Indonesia punya stock market itu kedua tertinggi di dunia returnnya 10 tahun terakhir. Yang tertinggi Nasdaq, yang kedua di Indonesia. Ya. Itu returnnya tuh berkali-kali lipat daripada kalian punya apa return bunga di bank gitu. Nah, makanya orang mesti mengerti kenapa berinvestasi, kenapa OJK ada bikin namanya yuk nabung saham, itu karena investasi itu bisa menjadi salah satu cara kalian dapat apa ya, naikkan gaji lah umpamanya ya. Ya. Kalian ada berapa, naik Hmm. 10%, naik 5% gitu loh umpamanya. Oke, oke, ya, tertua terkedua berarti ya setelah Nasdaq. Ini Bener. memang sebenarnya bursa Dahsyat itu. kita inceran banget investor asing ya. Jadi sangat Iya, sangat disayangkan kalau kita WNI-nya nggak punya tabungan saham sendiri di negara kita gitu. Jadi yang bisa bener. aku catat berarti intinya kita punya dulu alasan kenapa kita harus berinvestasi itu ya. Bener. Takutnya Mesti itu karena jelas. aku melihat ini banyak teman-teman yang masih muda, milenial, itu biasanya mereka ke bawah-bawah boomingnya aja. Setelah mungkin mereka ngerasain rugi, loss, kok nggak Uh-uh. cuan-cuan kayak gitu, terus mereka kapok, terus akhirnya ya udahlah nggak lagi jadi investor saham. Itu kan sangat disayangkan banget sebenarnya, jadinya nggak konsisten. Ini poin pentingnya di Bener. situ teman-teman ya. Jadi harus punya tujuan. Nah, kemudian di sini yang menarik, ingat tadi di awal Mas Anderson bilang, Ajaib ini sebenarnya visinya untuk memudahkan banyak investor pemula. Nah, memudahkan di sini itu dalam arti gimana nih, teman-teman di sini yang mungkin baru mau mulai berinvestasi melalui Ajaib, semudah apa sih sebenarnya kayak gitu? Waduh, ini gampang banget beneran. Kalian kalau mau coba sekarang juga bisa gitu. Oh, Jadi langsung coba. mulai Kalau dari langsung coba sekarang mereka jadi ini dong, out dari langsung live drop nanti ya nggak dari sini. nonton. Nanti setelah live Jangan, aja jangan, jual jangan. live. Setelah ini. Gini, jadi kita fokusnya adalah ke investor saham pemula, ya. Memang untuk kalangan milenial. Jadi dari proses pembukaan rekening akun itu udah online 100%, ya. Jadi kalian nggak usah print out isi-isi dokumen kirim, nggak, online langsung 100%, ya. Dan yang kedua, proses itu untuk most people ya, untuk kebanyakan orang itu dalam satu hari itu udah langsung kebuka dan kalian besoknya udah bisa langsung investasi saham, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga mungkin bisa kasih banyak edukasi dalam platform kita maupun dalam situs kita. Ya, jadi kalian kalau mau jadi investor yang belajar tentang laporan keuangan perusahaan itu bisa lihat ada tools-tools di platform kita untuk yang namanya fundamental analysis lah ya. Atau yang kedua juga kalau kalian ingin apa ikutin pergerakan harga per hari itu juga ada yang namanya technical analysis. Jadi kita kasih tool-tool untuk orang-orang untuk bisa bisa riset saham lebih dalam. Dan yang terakhir kita juga bikin satu komunitas dalam aplikasi kita. Jadi kalian bisa saling nanya, bisa saling sharing. Jadi kalian gotong royong bareng-bareng belajar bagaimana cara berinvestasi yang sehat. Oke, oke. Berarti memang buat pemula mungkin emang lebih simple ya, karena biasanya pemula itu Benar. udah dilihatkan dengan sesuatu yang ribet, mereka jadi males gitu. Jadinya, Iya. jadinya apa ya? Ya nggak semangat lagi mau buka rekening saham Uh-uh. aja, nunda-nunda-nunda, endingnya juga nggak bakal buka. Biasanya gitu kalau pemula tuh. Bener, Nah, bener. nah, setelah itu biasanya yang jadi pertanyaan seorang investor pemula itu nextnya adalah gimana nih cara milih sahamnya. Nah, ini Iya. pertanyaan yang paling banyak banget di DM di ngerti saham kalau mereka belum buka rekening, terus mereka nanya kalau habis buka rekening terus beli sahamnya itu yang kayak gimana kayak gitu. Itu mereka sering banget nanyain seperti itu. Kalau dari pengalaman Mas Anderson mungkin ada tips-tips pemilihan saham nih buat teman-teman investor pemula. Iya, makanya nih mesti follow ngerti saham setiap hari gitu. Biar dapat ide-ide saham nih. kita nggak rekomendasi saham kok, cuma bantu mereka untuk kita kasih kailnya aja lah, mereka mancing sendiri nanti. Tapi dalam komen-komennya banyak tuh orang tuh. Gini, Benar-benar. jadi saya backgroundnya dari economics S1 saya. Jadi saya tuh selalu milih industri dulu.
ya. Jadi saya tuh pasti milih industri dulu. Dan industri kesayangan saya selalu adalah perbankan, consumer, dan juga construction. Ya, Oke. kenapa? Sama kadang-kadang saya juga suka telco, cuma belakangan ini saya nggak gitu suka. Oke, cuma ini tiga industri. Kenapa gitu? Karena nggak ada negara yang bisa bangkit tanpa tiga ini gitu. Jadi saya tahu COVID terjadi, apa terjadi, masih aja industri ini harus kuat gitu, biar negara kita masih bisa bangkit. Jadi saya suka banget gitu tentang industri ini. Nah, setelah itu, udah pilih industrinya, gimana cara pilih sahamnya? Rekomendasi saya adalah jangan cuma pilih satu saham dalam satu industri. Paling nggak pilih dua atau tiga. Ya saya tahu nggak gampang ya, karena Ya. apa harga minimum beli saham kalau mau BCA aja udah mahal banget gitu ya. Uh, Ya. saya juga ngerti gitu. Jadi mungkin harus pelan-pelan dulu ya. Jadi mungkin pertama kalau cuman ada budget untuk cuma beli satu saham dalam satu industri ya udah gitu. Tapi kalau udah nabung lagi, beli satu saham lagi, beli satu saham lagi. Kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa ikutin setiap detik apa perusahaan ini, apa yang terjadi, apa terjadi dengan perusahaan ini, apa yang terjadi dengan perusahaan ini, itu kita nggak bisa bayangin gitu. Kalau besoknya di rootnya tiba-tiba Twitter ngomong sesuatu sembarangan, terus sahamnya jatuh, kita nggak bisa kontrol. Iya. Makanya saya fansnya lebih suka caranya adalah lihat industri, terus pilih saham-saham dalam industri itu. Oke. Lalu saya ada diversifikasi portfolio gitu. Jadi ada berbagai saham. Oke, oke. Jadi memang top to down ya istilahnya ya, dari Benar. industri terus kemudian masuk ke sahamnya. Kurang lebih ini aku juga coba terapin. Ini bukan apa tips kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Ini dari lulusan Stanford teman-teman ya. Aduh. Bener ya, bener ya. Benar, Lulusan benar. Stanford ya. Jadi jangan anggap ini tips kaleng-kaleng, ini langsung dari lulusan Stanford sendiri ya ngasih tipsnya. Nah, kemudian, aduh ini pertanyaan udah banyak banget di kolom Q&A. Ini kita boleh ini Mas, langsung Boleh, nyicil dulu ya. Banyak banget, udah puluhan yang mau nanya nih. Sebentar, boleh, boleh. aku screening dulu yang Sampai paling malam kok kita. 24 jam nih jangan-jangan. Nah, ini ada yang nanya nih, fee di Ajaib berapa Mas Anderson? Jadi fee-nya kita salah satu paling rendah sih di Indonesia. Jadi kita tuh dari 0,1% sampai dengan 0,08% fee komisi dari Oke. brokernya. Ya, jadi Oh, kita memang sengaja kecilin fee komisi. Kenapa? Karena kita memang targetnya investor pemula. Ya, kebanyakan oke. kali kita dengar-dengar fee-nya terlalu tinggi, orang jadi takut Ya, coba, orang takut beli saham pertama dia. Jadi kita coba kurangin ketakutan itu biar orang mau coba untuk berinvestasi. oke. Oh, nih ada yang request nih. Min, akun IG pribadinya Mas Anderson mungkin ini ya. Share dong nanti biar bakal banyak followernya. Mas Anderson itu kalau nggak salah @Anderson. Iya Mas ya? Aduh, aku. Ya, saya dengan Anderson.Sumarli. Nah, itu silahkan teman-teman ya, di follow. Barangkali mau DM nanya private, biasanya malu-malu mungkin Mas kalau yang mau nanya-nanya di sini maunya DM gitu. Nah, Atau nggak dalam kemudian aplikasi Ajaib juga, kalau tanya-tanya dalam forum juga saya sering jawab kok uh, langsung di sana. ya betul, ada ininya ya, apa sih tadi komunitasnya kan di Benar, aplikasi. benar. Uh. Nah, ini ada yang nanya nih, ETF sama nggak sih dengan reksadana? Nah, ini sangat menarik karena tadi kan dulunya kan cuma ada saham. Terus Iya. tiba-tiba ada reksadana karena orang kan ingin ada manajer investasi. Nah, terus pertanyaan dari orang sekarang, wah, kalau reksadana kan cuman apa pelan ya gitu, belinya cuma dapat satu harga sehari. Kalau jual juga cuma ada satu harga sehari dan mungkin sampai dengan 7 hari pencairannya. Gimana kalau kita jual beli reksadana sama seperti kita jual beli saham di bursa? Nah, makanya keluar ETF. ETF Ya, itu basically adalah reksadana, cuman bisa dijual belikan di bursa. oke. Reksadana modern lah istilahnya untuk ETF ini ya. Bener, dan ETF juga banyak tema-temanya gitu. Oh, Jadi ada yang cukup menarik, ada yang IDX30, ada yang berdasarkan ya. dividennya, ada yang berdasarkan industrinya. Ya, banyak banyak pilihan lah. Oke. Nah, ini kemudian ada temen online yang penasaran juga. Invest
awal adakah minimalnya, mungkin yang dimaksud maksudnya di Ajaib, adakah minimalnya untuk invest di awal? Kosong, kita kosong, kita gratis untuk buka account, Oh kapanpun bisa gitu ya. buka. Oke, Bener, jadi sebenarnya ya jumlah investasinya berapa sesuaikan dengan teman-teman mau beli sahamnya apa gitu aja kali ya. bener, bener. Ada saham yang Rp5.000 kalau kalian mau coba. Aduh, takutnya itu fundamentalnya nggak bagus. Oke, jadi nol teman-teman ya, tinggal sesuaikan dengan saham apa yang pengen teman-teman beli, silahkan ya. Nah, ini ada yang nanya, sebentar aku pilih dulu. Aduh, banyak banget ini yang nanya teman-teman. Nanti kalau yang nggak sempet kejawab, sorry lo ya, nanti langsung DM ke Mas Anderson atau ke DM Ajaib langsung Ya, silahkan. buat yang belum kejawab, karena ini jujur scrolling aja belum kelar yang di awal, biar adil jadi aku ambil dari awal. Ya, lain kali mesti siapa cepat siapa dapat gitu. Siapa cepat dia dapat ya. Sebenarnya mana sih tadi ya? Nah, ini Mungkin ada yang nanya opini mungkin nih. Untuk pandemi ini apakah ada perubahan untuk nabung saham? Maksudnya perubahan apa ini yang dimaksud ya? Aku sedang menerka-nerka juga nih. ini sebenarnya sih Ini kali ya, apa sih ya? Cara nabung sahamnya kali yang dia maksud. strateginya mungkin ya, strategi investasinya ya. Ya, mungkin strategi. Ya pasti ada perubahan. Karena apa sih yang nggak dirubah COVID ya? Apa sih nggak dirubah pandemi ini? Kita namanya manusia harus beradaptasi ya. Jadi mungkin nggak semua dari kita beruntung karena ada mungkin teman-teman yang juga kena impact ya karena pandemi ini dari segi pekerjaannya dan lain-lain gitu ya. Jadi kita juga mesti pinter-pinter juga ya. Pertama yang paling penting adalah siapkan uang untuk bisa makan setiap hari ya biar nggak kelaparan gitu ya. Jangan jangan semuanya dimasukin saham. Ntar kalau udah ada uang tambahan gitu ya pelan-pelan kalian nabung ya masukin ke dalam saham. Nah, mungkin untuk strategi investasinya juga saya sih rasa jangan main yang goreng-gorengan lah ya. Lagi masa pandemi gini kan nggak ada yang tahu naik turun gitu ya. Mendingan yang blue chip. Ya. Bener, volatil banget. Mendingan yang blue chip aja, yang aman-aman aja. Karena begini, setiap kali di Indonesia itu harga saham gabungannya turun, itu selalu naik terus. Selalu naik. Nggak pernah ada histori di mana dia turun terus. Nggak mungkin. Dari tahun 2008, 2013, nggak ada yang turunnya terus-terusan. Jadi, udah pasti saham Indonesia akan naik. Pertanyaannya kapan akan naiknya? Gitu. Iya, bener. Kapannya yang itu misteri, kita juga nggak ada yang tahu. Nah, ini ada, ini pemula, mungkin dia juga masih bingung. Ada yang nanya syarat-syarat untuk bikin account di apps-nya apa aja, Mas Anderson? Gampang banget sebenarnya. Kalian kalau download sekarang pun, kalian bisa selesaikan dalam waktu 5-10 menit. Jadi ada bener. Jadi ada basic pertanyaan background aja tentang kalian ya, biar kita bisa cek apakah kalian benar gitu ya, Anderson yang registrasi sebagai Anderson. Terus ntar foto KTP gitu. Jadi kalian nggak usah kirim dokumen sama sekali, kita cuma minta foto dan semuanya udah secara digital. Sejauh ini bisa pakai yang di luar negeri nih, ada yang nanya bisa pakai paspor gitu atau apa sih istilahnya kitas atau yang lainnya gitu, masih bisa nggak ya Mas? Waduh, sorry banget ya. Untuk sekarang kita masih fokus ya untuk warga negara Indonesia dulu. Sorry banget nih. Jadi buat teman-teman yang tinggal di luar negeri ya tetap harus pakai IKTP-nya ya. Benar. IKTP, benar. Oke. Jadi belum bisa ya teman-teman, tetap, tapi harusnya diaspora ya tetap punya IKTP ya. Iya, asalkan ada IKTP kita bisa jalanin. Nah, ini ada yang nanya, mungkin ini lebih ke pengalaman Mas Anderson nih. Saran untuk cut loss setelah rugi berapa persen ya? Jawabannya adalah kalian harus ngerti saham gitu. Kalian nggak bisa nanya kayak begini. Tergantung sahamnya saham apa gitu. Kalau kalian belinya karena memang ikutin hype karena naik terus gitu ya. Mungkin kalian beli tower tapi kalian nggak ngerti itu bisnis apa ya tower gitu ya. Tapi naik terus, atau kalian beli Breeze terus apa ya kenapa naik terus ikut-ikutan. Ya susah juga gitu kalau turun kasih tahu cut loss-nya bagaimana.
Tapi menurut saya sih begini, jadi orang tuh jangan serakah ya, jangan serakah. Jadi kalau kalau naik terus apa kalian udah cukup senang ya udah take profit. Terus tapi kalau turun juga ya tulus saja gitu. Kalian jangan serakah. Tapi yang paling penting adalah kalian harus ngerti saham apa yang kalian investasiin gitu loh. Oke. Jadi saya dikit khawatir nih kalau dia tanya kayak begini, jangan-jangan dia nggak gitu ngerti saham apa nih yang dia beli. Bener-bener. Bahkan mungkin dari awal mungkin belum paham sebenarnya saham apa yang dia beli ya, takutnya seperti itu. Tapi Nah, mungkin untuk satu rule aja, rule of thumb gitu ya. Rule of thumb kalian jangan sampai rugi lebih dari yang kalian bisa rugikan gitu. Jadi kalau kalian mulai investasi kalian harus decide dulu nih. Oke, kalau saya rugi 10% saya masih oke gitu. Kalau saya masih oke lah ya rugi 10%. Kalau melebihi itu ya saya cut loss gitu aja sih kalian harus ngerti. oke, siap. Nah, ini ada yang nanya pendapat lagi nih. Di saat sekarang lebih baik lump sum atau average down di masa ini pandemi seperti sekarang? Saya sih, gini, saya kan soalnya saya suka betnya on industri, ya. Jadi saya Oke. nggak gitu terlalu pilih apa perusahaan-perusahaan yang satu persatuan gitu. Jadi untuk saya sih, saya masukin uang dulu sedikit, terus kalau jatuh harga saham dalam industri itu saya beli lebih lagi, jatuh lagi saya beli lebih lagi, jatuh lagi saya beli lagi. Kalau naik saya jual sedikit, naik jual sedikit, terus turun lagi saya beli lagi, gitu loh. Jadi memang strategi saya lebih apa ya? Saya percaya banget di industrinya. Jadi kalau saham turun bukannya saya jual, malah saya beli. Tapi kalau Oke. naik bukannya saya beli lagi, malah saya jual. Oke, oke ya. Betul banget sih ya. Untuk di saat seperti sekarang mungkin ya lebih bijaknya nyicil dikit-dikit dulu kali ya. Di saat Bener, apa ya, fluktuasi yang masih seperti saat ini. bener. Kayak hari ini aja, wow gila ya perbankan terbang, Iya, perbankan terbang. saya naik semua. Konstruksi juga naik hari ini. Nggak Iya, kalah mereka. betul. Nah, ini ada yang nanya nih, kalau nabung saham itu sebaiknya tiap bulan dikit-dikit atau dikumpulin dulu pas udah banyak baru dibeliin? Kalau saya pribadi, sebaiknya tiap bulan dikit-dikit. Kenapa? Karena kita tuh susah disiplinnya. Gitu. Kita bilang kumpulin dulu, udah banyak baru dibeliin, malahan beli TV, beli handphone. Gitu. Hilang uangnya gitu. Jadi menurut saya sih susah disiplin gitu. Jadi mendingan setiap bulan Benar-benar. dikit-dikit. Iya benar, lebih baik tetap disiplin walaupun dikit-dikit daripada itu takutnya ya keburu kegoda dengan hal-hal lainnya ya. Jadinya Benar. nggak masuk saham malah masuk beliin yang lain. Nah itu Iya, teman-teman mungkin benar-benar. nyicil boleh. Wah ini Hmm. ada yang nanya nih, do you trust in technical analysis too? Jadi gini ya, sebenarnya di banyak market yang mungkin belum terlalu develop ya. Mungkin Indonesia menurut saya udah develop, cuman masih ada peluang yang sangat besar ya. Jadi Betul. umpamanya masih ada banyak investor-investor pemula yang baru masuk, yang baru belajar ya. Jadi Hmm. di market yang seperti Indonesia gini, itu ada gunanya juga untuk technical analysis, tapi penting juga untuk bisa mengerti dari fundamentalnya gitu. Karena kalau kalian fokus technical terus fundamentalnya jelek ya, ya rugi juga gitu kalian ya. Tapi kalau kalian udah ngerti fundamentalnya kuat dalam suatu perusahaan, strategi bisnisnya bagus, dan ini nggak gitu sulit sih. Ntar saya juga bisa ceritain gimana cara pelajari fundamentalnya ya. Kalau udah kuat dan kalian bisa tambahin technical analysis di atasnya biar kalian bisa time belinya pas kapan, jualnya pas kapan. Wah, itu kalian cuannya bisa lebih lagi. Bisa lebih mengoptimalkan lagi mungkin ya Bener, bahasa kerennya sebenarnya technical analysis itu membantu kita untuk mengoptimalkan target return atau bener, cuan gitu asal itu bener, bener. tadi fundamentalnya udah oke di awal. Yes, bener. Nah kemudian ini tadi ada yang nanya mana nih, sebentar sebentar, oh ada yang nanya nih, maksudnya saham gorengan apa ya kak? Ini Jadi, pemula, ah, wajar pemula tuh sering iya, iya, gagal iya, karena kita nggak paham gitu, takutnya emang bener mereka bener, nggak paham bener. itu apa jadinya salah beli karena nggak tahu gitu. Iya, bener bahkan kita tuh dengar dari banyak teman-teman tuh mereka mendingan nggak berinvestasi daripada investasi di tempat yang salah, gitu ya. Karena kan Ya. serem gitu ya, apalagi baru pertama kali coba gitu ya, uang sendiri, terus beli saham, salah, terus jatuh. Itu kan serem gitu ya untuk orang ya.
Jadi betul betul. maksud saham gorengan itu maksudnya adalah mungkin saham yang kecil yang dimainin ada pemainnya di belakangnya. Jadi sahamnya tuh naik terus, naik terus, naik terus itu bukan karena perusahaannya tambah baik, bukan karena bisnis strateginya membaik, Iya. bukan karena apa-apa, tapi karena memang ada pemain di belakangnya yang sengaja naik-naikin, begitu Mm, orang udah ikut-ikutan naik, dijatuhin gitu. mm, Jadi itu sih umpamanya saham gorengan. Tapi biasanya kalau kalian invest di blue chip atau perusahaan yang besar ya, mm. perusahaan yang besar dan gampang gitu tahu perusahaan besar. Gimana cara taunya ya kalian kenalin nggak perusahaannya? Kalian tahu Telkomsel nggak? Kalian tahu BCA nggak? Gitu. Kalau kalian tahu ya itu udah perusahaan besar maksudnya gitu loh ya. Ya. Itu lebih susah untuk orang mainin. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih. Apa bisa dipakai trading? Maksudnya mungkin di Ajaib apa bisa dipakai trading? Ini pertanyaan pemula, jadi mohon dimaklumi Iya. ya Mas Oh Anderson ya. maklum, maklum. So, Iya iya. dan sorry baru gabung katanya. Oh nggak Nah usah ini minta mungkin, sorry. Jadi yes bisa dipakai untuk trading. Jadi aplikasi Ajaib itu bisa dipakai untuk beli jual saham, beli jual ETF, beli jual reksadana. Juga bisa dipakai untuk belajar-belajar gitu. Jadi kalau kalian masih belum siap untuk berinvestasi, silakan bergabung aja, ngikutin aja pergerakan saham dan ikutin komunitas juga. Siapa tahu kalian satu hari lebih mengerti ya dan bisa mulai berinvestasi. Coba aja. coba aja nggak masalah. Atau juga Bener. gratis ya Mas ya. Bener, gratis, gampang lagi, cepet lagi bukanya. Nah, gitu. Nah, sebentar. Ini mana tadi pertanyaannya? Nah, ini ada yang nanya opini mungkin ya. Seberapa besar sebuah news memberikan impact ke fluktuasi saham? Berapa lama recovery? Mungkin fokusnya ke impact news ya. Mungkin lebih ke Bener, entah rumor atau newsnya. Berdasarkan iya. pengalaman Anderson gimana nih? Jadi sih saya sih pribadi ya sering baca berita. Jadi menurut saya suatu valuasi perusahaan itu bukan berdasarkan historis, tapi berdasarkan masa depan. Tapi terkadang kita melihat historis kenapa? Karena untuk melihat masa depan paling gampang melihat historis, gitu ya. Ya. Jadi saya sih cara milih sahamnya adalah berdasarkan bisnis strategi, ya. Dan kenapa ini penting? Karena ini dalam masa COVID, ya, seluruh masa depan perusahaan di Indonesia tidak akan sama dengan masa lalu. COVID itu Ya, changes everything ya. Dari betul. cara orang belanja, cara orang makan, cara orang hangout. Ini so different gitu ya. Ya. Jadi sebuah news itu penting banget untuk saya untuk bisa melihat industri ini kira-kira seperti apa peluang di kedepannya. Contohnya, saya kemarin ini saya mau cerita nih 2 minggu Ya. terakhir saya cuan banyak nih dalam perusahaan Woi. farma ya. Oh Saya iya. beli Tahu KF, nih apa nih? saya beli KF dan Inaf naik lebih dari 100% dalam 2 minggu gitu ya. Kenapa? Kenapa? Bukan karena saya lebih pintar atau saya tahu hal-hal yang orang lain nggak tahu, enggak. Karena saya satu hari saya bangun pagi, saya baca berita bahwa Bio Farma, perusahaan Bio Ya. Farma yang BUMN itu mendapatkan placement untuk distribusi ataupun jadi salah satu tempat percobaan trial klinik untuk COVID punya obat COVID ya gitu. Jadi saya langsung mikir, oke, perusahaan apa aja yang akan benefit dari ini? Dan saya lihat 2 perusahaan BUMN itu, Inaf dan KF, itu yang dikasih distribusi dari vaksin ini, ya dari Bapak Erick Thohir. Nah, gara-gara saya melihat news seperti itu, saya langsung beli tuh banyak saham tuh pagi-pagi, ya. Jadi itu Betul. sebelum semua orang beli tuh, saya langsung beli. Walaupun newsnya ada, semua orang bisa baca, saya udah duluan dulu beli, makanya kemarin ini naik, terus turun sedikit, naik lagi, saya udah jual lebih dari 100% return saya. Itu Wah, semua berarti based on cuman baca news aja gitu. news ya. Iya, iya berarti benar memang kadang kala sebuah news khususnya di situasi tertentu seperti saat Bener. ini tuh sangat impact banget ya. Karena nggak Yes, cuma terjadi di Indonesia, pasti di negara-negara lain pun vaksin-vaksin yang berhubungan dengan farmasi juga aku yakin saham-sahamnya pasti berimbas juga ke bener, masing-masing yang berkaitan. bener. Dan saya tuh sekarang tuh paling fansnya tuh baca berita tentang Pak Thohir atau Bu Sri Oke, Mulyani atau Pak Jokowi oke, karena ini tuh decision maker ya dalam benar. Indonesia. Mereka bisa buat suatu regulasi, suatu policy yang bisa benar-benar ganti masa Ya. depannya dari suatu industri.
Ya, kalau kalau kelas dunia mungkin cuitannya Trump ya, tapi kalau kelas Indonesia kita dengar cuitannya Bu Sri Mulyani sama Pak Erick Thohir aja fokusnya. Benar-benar. Lebih Oke, simpel ya. iya benar. Nah, ini ada yang nanya, mungkin juga dia pertanyaannya pemula. Aduh, tadi udah aku note kok hilang lagi ya. Sebentar. Intinya tadi ada pertanyaan, banknya kalau di Ajaib itu bebas nggak Kak? Gitu. Mungkin bank pribadi dan bank RDN-nya kali yang ditanyakan. Iya, iya. Jadi di tempat kita pakai bank RDN-nya dengan Bank Permata karena kita nyaman dengan mereka. Tapi kalian terserah pakai bank apapun, kalian bisa buka akun, ya. Oke. Jadi kalian pakai BCA lah, kalian pun juga bisa top up pakai GoPay, pakai OVO, pakai e-money Oh, lain-lain. Itu bisa kalian, bisa. oke, oke, Ya, oke. jadi yang tadi saya bilang ada saham Rp5.000 gitu, kalian Ya, pasti ada dong 10.000 di OVO atau GoPay ya. Bisa ya. aja kalian mulai begitu. Oh, I see. Berarti udah bisa lewat GoPay segala macamnya ya untuk Bener, kita bener. ini transfernya. Oke, itu teman-teman ya. Oh, ini udah ketemu nih Ajaib rekeningnya bebas. Bebas bagi rekening Bebas. pribadi, tapi untuk RDN-nya tadi Bank Permata gitu. Hmm. Oke, kemudian ini ada pertanyaan menarik juga. Mana nih? Oh, ini ada yang nanya opini sebentar. Mana nih tadi ya? Aduh, ini banyak banget jujur Mas. Nanti selebihnya teman-teman yang belum kejawab pokoknya DM aja ke Mas Anderson di Ajaib ya. Kalian juga sebenarnya besok pagi juga di jam 8.30 juga IG live lagi di Oke. kalian juga Akun Ajaib ya. sebelum market buka nih. Nah, oh ini ada yang nanya penasaran juga mungkin pemula. Di apps Ajaib ada fitur apa aja Mas yang bisa memudahkan untuk pemula? Mungkin cara garis besarnya aja. Iya. Mungkin yang pertama kita tuh ada yang tadi mungkin pertanyaannya tentang berita-berita news ya. Di tempat kita tuh bisa baca semua berita tentang apapun lah yang penting-penting dalam saham gitu ya. Jadi kalian bisa baca langsung dari aplikasi kita biar dapat ide-ide saham apa sih yang mungkin hari ini menarik gitu ya. Yang kedua, kita juga ada fitur notification, price notification. Jadi kalian bisa, kalau masih belum siap berinvestasi, kalian bisa tambahin saham ke dalam watchlist-nya kalian. Ya. Dan kalau sahamnya ini lagi naik atau lagi turun, kita akan kasih notifikasi dalam handphone kalian. Biar kalian tahu, oke, mungkin saham ini udah murah, saya bisa mulai beli. Atau saham ini naik, saya juga mau ikutan gitu ya. Nah, yang ketiga, kita juga kasih fitur-fitur yang tadi saya bilang, tool untuk bisa melakukan analisa gitu. Contohnya, untuk fundamental analysis, mungkin teman-teman bingung juga. Saya juga kadang-kadang bingung ya kalau melihat bilang ini 100 M ya, 100 M ya. Ini kelihatannya besar, cuma saya nggak tahu ini besar atau kecil gitu ya. Apa ya artinya? Ya. Jadi apa kita ada berbagai tool yang bisa comparison dari saham ini dengan teman-teman lain lagi di industri yang sama. Ini apa kelebihannya apa? Mungkin ini ranking 1 dalam gross profitnya, tapi ranking 2 dalam net profitnya gitu. Jadi kita bisa kasih orang untuk bisa comparison antara saham sama saham lain. Jadi itulah berbagai fitur yang bisa memudahkan pemula untuk mulai berinvestasi. Tapi yang paling penting saya mau kasih tahu, coba aja kalian. Itu buka akunnya cepat banget di kita. Nggak perlu uang, nggak perlu apa, gratis kok. Jadi kalian coba aja. Betul. Oke, nah ini ada yang nanya nih, mungkin pemula juga. Info dong saham yang nggak kena dampak pandemi. Ini pasti maunya cuan. Pandemi itu adalah opportunity, ya. Jadi kalian pelajarin aja setiap kali saham di Indonesia ya gabungan itu turun, dia tuh pasti naik lagi dalam waktu 1 tahun, terkadang bisa 3 kali lipat gitu dalam waktu 2 tahun. Jadi sebenarnya pandemi ini adalah opportunity untuk kalian yang baru mulai berinvestasi untuk beli perusahaan dengan diskon gitu ya. Jadi ada banyak perusahaan tuh udah diskon 50%, udah diskon 60%. Ini waktunya kalian tuh coba. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga nih. Mungkin dia mau nanya seputar reksadana. Bagaimana cara memilih manajer investasi yang baik dan punya prospek tinggi? Mungkin lebih ke produk reksadana yang seperti apa gitu.
Iya, iya. Jadi mungkin yang pertama-tama kalian mesti decide dulu ya, mau reksadana tipe apa? Ada 3 tipe. Yang pertama adalah reksadana saham, ya isinya investasi saham. Kedua adalah reksadana pendapatan tetap, isinya obligasi-obligasi, gitu ya. Yang ketiga reksadana pasar uang, isinya obligasi dan deposito, ya. Jadi kalian pilih dulu mau yang mana. Setelah itu, kalau saya pilih reksadana itu berdasarkan performance historisnya manajer investasi ini selama 5 tahun terakhir. Jadi saya mau lihat dalam masa pandemi, dalam masa apa industrinya lagi baik, lagi jelek, itu gimana mereka performance-nya. Ya, dan saya lihat average-nya, oke, ini cukup baik 5 tahun terakhir. Karena itu saya pilih manajer investasi itu. Oke, berarti lebih ke ininya ya, jenisnya dulu yang penting teman-teman mau yang jenis reksadana apa dulu nih, karena banyak sekali beberapa apa ya penggolongan lah untuk reksadana itu sendiri. Nah, ini ada yang nanya nih, kalau saran di satu sektor lebih dari satu saham, berapa maksimal sektor yang disarankan nih? Apakah bisa semua sektor? Semua sektor. Ini kalau kalian pilih semua sektor, ini namanya strateginya yuk buying the market ya umpamanya. Jadi kalian misalnya nih, kalian itu strategi itu berarti itu juga nggak apa-apa strateginya. Salah satu strategi yaitu kalian nggak tahu sektor mana yang akan naik, yang mana akan turun, tapi kalian percaya Indonesia sebagai negara akan maju terus ke depan harinya. Itu yang kalian percaya. Makanya jadi boleh aja kalian beli 2 saham, 3 saham dari semua sektor gitu ya. Satu hari ada turun, ada naik, ada turun, ada naik. Cuman long termnya kalian percaya Indonesia akan terus berkembang. Iya, betul. Jadi sebenarnya sama aja kita membeli seluruh pasar modal kita ya kalau beli semua sektor itu. Nggak ada batasan maksimal teman-teman ya. Selama pasar modal kita yang kita rasakan ini masih proses menuju ke arah seperti negara-negara maju, aku rasa sih so far nggak ada salahnya gitu. Yang penting fokus mungkin di saham yang punya fundamentalnya bagus gitu. Oke, kita lanjut mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Sisanya mohon maaf banget teman-teman nggak bisa semuanya. Oke, aku pilihin 2 terakhir. Sebentar. Nah, ini ada yang nanya, mungkin ini pemula juga, cara ngecek perkembangan saham Indonesia di mana, Kak? Banyak sebenarnya, di Ajaib sendiri bisa ngecek. Kasih ajaib jawabannya. Jadi kalau kalian ke aplikasi kita bisa baca-baca berita ya tentang perkembangan Indonesia. Kalian juga bisa follow gitu. Umpamanya follow lah kayak Instagram ya. Kalian bisa follow perusahaan-perusahaan, lihat naik turunnya saham gratis kok kita kasihnya. Kalian juga bisa tracking sendiri. Ataupun kita juga ada banyak chart-chart bisa kasih lihat dari saham gabungan Indonesia ya. Seluruh Indonesia tuh naik turunnya kayak gimana. Jadi kalian bisa tracking gratis dalam aplikasi kita. Jadi coba aja. Oke, nah ini ada pertanyaan paling penting mengingat kasus belakangan ini banyak investasi bodong nih pertanyaannya. Ya. Kak, app ini sudah diawasi OJK belum? Nah, ini. Sudah, kita tuh diawasin OJK, diawasin Bursa Efek Indonesia, diawasin KP, diawasin KT. Wah, kita diawasin semua orang. Ya, semua lembaga ya. Iya, benar. Ya, karena jujur ini Mas Anderson mengingat banyaklah berita negatif tentang dunia investasi, pasar modal, itu membuat banyak warga plus 62, mereka jadi mulai agak nggak trust gitu terhadap pasar modal kita gitu. Jadi aku pribadi melihatlah banyak yang DM nanya tentang perusahaan-perusahaan yang ini Pak ada di OJK apa enggak segala macam ya, karena memang akhirnya berimpact ya ternyata ke trust masyarakat itu sendiri. Tapi untuk Ajaib ini sekuritas yang udah di Ajaib Group maksudnya ya sudah diawasi OJK teman-teman itu. Ini pertanyaan bagus ya. Oke. Dan kalian juga bisa Google juga Ajaib Sekuritas. Langsung kelihatan deh di bursa atau di OJK. Oke, nah ini mungkin nanti teman-teman yang udah mau nyapa-nyapa aku silahkan komennya di on, sambil mungkin bisa Mas Anderson memberikan semacam apa ya, closing statement nih buat teman-teman yang pemula, karena ini aku yakin banyak banget teman-teman yang masih belum berani buka rekening saham karena terlalu banyak yang dipikirkan, biasanya sih gitu, jadi nggak nunda-nunda terus gitu. Kira-kira apa nih dari Mas Anderson pesan-pesan closing statement buat teman-teman pemula di sini?
Baik, pertama-tamanya terima kasih nih teman-teman udah sharing dinner time sama kita ya. Mungkin banyak Dinner time, oh iya bener ya. Ini pas jam makan nih. Aku aja belum makan ini. Saya juga belum makan. Ya, jadi thank you so much nih udah kasih waktunya. Gini sih menurut saya, ini masa pandemi ini sulit untuk semua orang kan ya. Jadi banyak orang yang bingung, banyak orang yang mungkin nggak segitu hoki gitu ya, karena mungkin pekerjaan mereka ada kena impact ataupun mereka juga ketakutan untuk keluar rumah gitu ya. Jadi saya ngerti banget ini lagi zaman-zaman yang sangat aneh gitu ya untuk kita semua. Nah, tapi kalian jangan waste your time. Karena kalian di rumah terus bukan berarti kalian nggak apa-ngapain. Kalian di rumah justru pakai waktunya untuk belajar satu skill baru. Nah, salah satu skillnya yang bisa dipelajarin adalah skill bagaimana stock trading, gimana investasi saham. Dan kalian nggak usah takut. Kita tuh diajak udah bantuin ratusan ribuan orang untuk mulai berinvestasi pertama kalinya di saham dan reksadana. Ada ratusan ribuan orang. Ya, jadi kita udah dengar semua pertanyaan nih. Tadi kalian udah tanyain kita, dan ada 100 pertanyaan lagi kita udah dengerin, jawabin, kita udah pikirin. Jadi kalian jangan takut-takut gitu. Yang paling penting coba aja. Nggak ada yang lagi ngejual apapun dengan kalian. Coba aja. Sekarang pun setelah ini kalian bisa coba download aplikasi Ajaib, terus buka registrasi. Besok pun juga udah langsung di-approve paling nggak. Nah, itu kalian langsung coba aja. Nggak usah bayar, gratis, cepet lagi. Nggak usah ada physical dokumen, semua online. Ya, siapa tahu ini cocok dengan kalian. Siapa tahu ini bisa menjadi salah satu skill baru yang untuk kalian bisa belajar ya dari masa pandemi ini. Oke, nah ini teman-teman kok nggak berasa ya sejam, perasaan baru doang kita mulai ngobrol-ngobrol. Gini nih kalau udah ngobrolin saham tuh emang kadang kita nggak berasa waktu gitu. Kayaknya kapan-kapan bisa kita ngopi-ngopi langsung bareng ya Mas Anderson ya. Kalau pandemi udah hilang nih, bisalah kita nanti beneran dinner bareng aja sekalian, nggak lewat live kayak gini. Nah, aku mungkin ngeresum bentar ya hasil diskusi kita malam hari ini. Dari ini sosok yang inspirasi banget teman-teman ya, Mas Anderson di usianya yang 25 tahun udah mencoba dan kenal dengan saham dari usianya 7 tahun, terus sampai sekarang masih konsisten. Itu yang menjadi kata kunci teman-teman ya, sampai di usianya sekarang doi masih konsisten terus investasi saham. Ini yang harus teman-teman gali ilmunya di situ, cari tahu. Tadi udah disebutkan beberapa tipsnya. Yang penting adalah tahu tujuan kita berinvestasi itu apa. Itu yang terpenting tadi dari yang Mas Anderson sampaikan. Dan in fundamental we trust pastinya. Ya, in fundamental we trust itu poin keduanya, biar teman-teman di sini nggak cuma ke bawah hype sesaat, hanya ikut-ikutan teman, terus sekedar ikut-ikutan karena pengen tertarik cuannya yang langsung besar. Nah, itu jangan dengerin yang singkat-singkat seperti itu. Bener-bener fokus, saya pengen berinvestasi karena apa, kayak gitu. Itu mungkin yang bisa aku simpulin dari diskusi kita malam ini. Dan yang penting juga saat ini di rumah aja ya teman-teman, bisa tetap berinvestasi atau nabung saham. Buat yang belum punya rekening ya silahkan tinggal buka rekening dari rumah sambil rebahan. Sekarang semua udah full online. Dunia digital ini jujur memudahkan kita banget Mas Anderson ya. Pasti aku pun merasakan di zamanku, aku bikin rekening saham itu sampai 3 bulan. Aku ingat banget zaman itu ya. Karena ya maklum belum ada digitalisasi seperti sekarang yang udah memudahkan. Yang dari ujung pelosok Papua pun mereka tetap bisa buka rekening saham tanpa harus ke kantor. Kalau dulu kita masih harus ke kantor, terus ini fisik segala macam. Sekarang dengan digitalisasi, teman-teman bersyukurlah hidup di era digital. Itu yang bikin aku iri jujur ya. semuanya gila, ini semua udah serba mudah, terus masih aja ada alasan. Itu yang bikin aku gregetan. Kadang yang bikin gregetan tuh gitu, semua udah dimudahkan, ngapain gitu tetap beralasan masih maju mundur cantik gitu buat mulai berinvestasi saham. Oke. Nah, mungkin itu teman-teman, nanti next time pasti aku bakal ngajak Mas Anderson lagi diskusi karena seru. Aku jujur terinspirasi juga nih dari anak muda yang satu ini. Sama-sama. Menampar diriku yang lebih tua. Ya, nanti next time kita bikin jadwal lagi Mas Anderson ya buat sharing-sharing lagi dengan topik mungkin yang
beda lagi yang pastinya semoga tetap berfaedah lah buat teman-teman. Oke, mungkin itu dari aku, dari Mas Anderson ada lagi mungkin atau Ya, udah itu cukup? aja. Terima kasih. Semoga semua orang tetap sehat ya. Hati-hati gitu, jangan keluar-keluar terus. Ya, ya sebisa mungkin di rumah aja dulu sampai vaksinnya benar-benar keluar. Apa Ya. Oke deh, thank you banyak Mas Anderson ya untuk waktunya. Sukses selalu. Pokoknya ini jadi menurutku pribadi Mas Anderson ini CEO termuda ya untuk kategori perusahaan sekuritas di Indonesia. Oke, keren. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih juga semua teman-teman ngerti saham. Selamat malam Mas Anderson. Selamat malam. Oke.